Naam, di antara maksiatnya badan itu adalah durhaka kepada orang tua. Hati-hati, kalian adalah anak dari orang tua kalian. Kalian akan menjadi orang tua untuk anak-anak kalian. Hati-hati ini, hati-hati. Terlebih khususnya ibu, hati-hati. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis lain? Falyamalil barru ma syaa an ya'mal falan yudkhilahun nar wal ya'malil 'aqu ma syaa an ya'mal falan yudkhilahul jannah. Kata Rasulullah, kalian orang-orang yang berbakti, lakukan apa saja. Yang berbakti kepada orang tuanya, lakukan apa saja. Maksiat-maksiat, pelanggaran-pelanggaran, lakukan. Itu semua tidak akan menyebabkan kalian masuk neraka. Dan kalian orang-orang yang kurang ajar kepada orang tuanya, yang durhaka kepada orang tuanya, lakukan apa saja dari ketaatan-ketaatan, lakukan apa saja dari ibadah-ibadah, semua itu tidak akan menyebabkan kalian masuk surga. Sangat apa? Sangat berbahaya sekali orang yang durhaka kepada orang tuanya. Itu orang adalah orang yang bahkan Allah Subhanahu wa taala mengaitkan ridhonya kepada ridhonya orang tua. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala di ridhonya orang tua. Kayak kalau ada anak kok kurang ajar sama orang tuanya, bahkan kategori kurang ajar itu sesuatu yang membuat kedua orang tua itu tersakiti. Bukan hanya sekedar kurang ajar yang terkenal yang sering kita lihat di televisi, kita lihat di YouTube. Tidak ada. Setiap sesuatu yang menyakiti orang tua, maka itu adalah kategori durhaka kepada orang tua. Makanya hati-hati, banyak orang yang rezekinya sempit, kerjanya susah, hidupnya penuh dengan cobaan, penuh dengan nestapa dan lain sebagainya. Penyebabnya satu, kurang ajar sama orang tuanya. Kurang ajar sama orang tuanya. Itu sudah banyak cerita-cerita terdahulu bagaimana anak yang durhaka kepada orang tuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dihinakan sehina-hinanya. Bukan hanya hina biasa, tapi sehina-hinanya, dihinakan. Makanya hati-hati. Tugasnya seorang anak itu untuk berbakti kepada orang tuanya, untuk menghormati orang tuanya. Di sini Rasulullah SAW seperti yang disebutkan oleh beliau, barang siapa yang durhaka kepada orang tuanya, kata Rasulullah, maka dia telah melanggar, telah bermaksiat kepada Allah dan kepada Rasulullah. Telah bermaksiat kepada Allah dan kepada Rasulullah. Cerita-cerita tentang mereka, orang-orang terdahulu, orang-orang soleh yang berbakti kepada orang tuanya. Sayyidina Uwais Al-Qarni sampai disebut-sebut oleh Rasulullah namanya walaupun tidak berjumpa dengan Rasulullah. Kenapa? Berbakti kepada orang tuanya. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjadi seorang wali besar. Kenapa? Karena dia berbakti kepada ibunya. Kalian tahu apa pesannya ibunya kepada Syekh? Beliau sebelum keluar itu mau nuntut ilmu, masih kecil, sama ibunya itu uangnya dijahit, disimpan di bawah di mana? Di bajunya, di dalam, dijahit di dalam sini. Biar apa? Biar nggak gampang hilang, dan kalau ada orang yang mau mencuri itu nggak gampang dicuri. Kemudian apa kata ibunya? Wahai anakku, satu pesan ibu, jangan sampai kamu lupakan. Apa wahai ibuku? Jangan pernah berbohong. Kata ibunya Syekh Abdul Qadir, apa? Jangan pernah berbohong. Itu yang beliau bawa dan beliau pegang, itu menjadi prinsip hidup beliau. Sehingga di perjalanan mau menuntut ilmu, ternyata betul ada pencuri di tengah jalan itu. Ditanya semuanya, mana hartamu, mana hartamu? Diperiksa semuanya. Sudah selesai, gilirannya Syekh Abdul Qadir Jilani ditanya, mana hartamu? Karena beliau ingat pesannya ibunya, jangan. Oh, apa katanya? Di sini. Hartanya di mana? Di sini. Akhirnya yang pencuri bingung, ini anak kok jujur sekali. Padahal sudah diperiksa nggak ketemu itu. Tapi karena pesan dari ibunya jangan bohong, ini akhirnya nggak jadi diambil. Dalam riwayat lain tetap diambil sama pencuri itu. Tapi berkat kejujurannya itulah yang membawa beliau menjadi Sultanul Aulia. Sultanul Aulia.